Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Taruna Taruni. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi traceability, termasuk dalam materi HACCP. Dengan saya sendiri adalah Iman Muhaimin, Teknik Pengolahan Produk Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Rencana pembelajaran. Deskripsi materi pelatihan pada saat ini yaitu adalah traceability, di mana traceability merupakan salah satu materi wajib studi untuk seluruh peserta pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu atau PMMT, atau yang biasa kita kenal dengan HACCP, di mana materi ini mencakup cara mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, resiko, pada suatu proses untuk permudah sistem ketelusuran sesuai dengan standar HACCP dan ISO 22005 tahun 2007. Tujuan dari materi pelatihan ini yaitu adalah setelah selesai materi pelatihan ini diharapkan peserta mampu mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, dan mengidentifikasi informasi dan resiko pada suatu proses untuk mempermudah sistem ketelusuran sesuai dengan standar HACCP dan ISO 22005 tahun 2027. Tahun 2007. Metode pembelajaran itu ada teori dan praktek, di mana nanti teori dan prakteknya akan dilaksanakan secara tatap muka melalui Zoom ini. Kemudian di hasil praktiknya berupa responsi dalam bentuk individu maupun kelompok. Rencana pembelajaran evaluasi terbagi menjadi tugas dan responsi sebesar 30% dan ujian teori 50%. Topik materi perkuliahan ada 4 materi pembahasan kita, yaitu yang pertama nanti adalah pengertian dan definisi dari traceability dan sistem traceability. Kemudian yang kedua adalah dasar hukum dan penerapan sistem traceability. Yang ketiga adalah penerapan sistem traceability internal traceability dan chain traceability. Kemudian nomor 4 kita akan mengutip dan membahas satu artikel ya, artikel penelitian terkait analisis penerapan sistem traceability yang ada di industri. Nah, berikut adalah rincian mata kuliahnya. Yang pertama tadi adalah menjelaskan pengertian dari traceability, kemudian yang kedua nanti kita aturan-aturan apa saja yang berlaku yang saat ini yang menetapkan bahwasanya sistem traceability itu sangat penting dilakukan oleh suatu industri, terutama pengolahan. Kemudian yang ketiga adalah dalam menerapkan traceability, komponen apa saja yang ada dalam suatu sistem tersebut. Kemudian akan dijelaskan juga internal sistem traceability dan menjelaskan perbedaan dari paper-based dan paperless traceability system. Yang terakhir tadi adalah kita akan mengambil satu kutip artikel atau penelitian tentang analisis suatu penerapan sistem traceability dengan metode SCOR. Baik, food safety dalam pelatihan HACCP itu merupakan adalah salah satu komponen utama yang terintegrasi dalam jaminan keamanan pangan. Di mana untuk menjamin adanya keamanan pangan, maka adanya kemampuan telusur atau traceability ini sangat penting, di mana fungsinya adalah untuk mendapatkan asal-usul dan riwayat dari bahan makanan jika ditemukan adanya masalah di produk akhir ataupun ada masalah dalam konsumen, maka kita dapat men-tracing, dapat mengetahui di mana letak kesalahan proses produksinya ataupun di mana barang-barang yang harus kita pisahkan, kita bisa tahu dari traceability. Definisi sendiri dari traceability, tracing dengan tracking itu berbeda. Di mana tracing adalah upaya untuk mendapatkan kembali informasi yang berkaitan sebelum suatu produk dikirim. Jadi upstream. Adapun tracking itu adalah upaya untuk mengikuti rantai perdagangan dari produk setelah dikirim atau dikapalkan. Sehingga jangan sampai salah bahwa ini adalah tracing dengan tracking itu berbeda. Dalam ISO 8402, traceability ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk penelusuran balik atau mendapatkan kembali informasi mengenai asal-usul, lokasi, proses, dan lain-lain suatu produk melalui identifikasi nomor kode registrasi yang dibuat sebelumnya. Sehingga jika ada masalah tadi sudah saya sampaikan, ketika suatu produk sudah dilempar kepada konsumen, gitu ya, kemudian diberi kode registrasi dan kode produksi, baik itu tanggal diproduksinya maupun kodenya, maka perusahaan nanti akan dapat menelusuri
dapat mengecek kira-kira permasalahan ada pada hari apa dan pada proses produksi yang mana. Sehingga perusahaan dapat mengetahui jika terjadi masalah, perusahaan bisa dapat menarik barang dari pasar ataupun dapat mengetahui secara cepat kira-kira permasalahannya ada di mana. Sehingga traceability terdiri dari dua kata, yang mana adalah trace, artinya adalah telusur atau melacak. Yang kedua adalah ability, yaitu adalah kemampuan. Jadi adalah kemampuan untuk melacak, kemampuan untuk menelusuri di mana sumber masalahnya. Dasar hukum dari traceability yang pertama adalah Council and European Parliament Regulation isi nomor 178 tahun 2002, di mana ini merupakan lembaran kunci legislasi food traceability yang ada di Uni Eropa. Kalau produk kita mau kita ekspor ke Eropa, maka salah satunya kita harus menerapkan berdasarkan aturan ini, di mana traceability should be established at all stage in the food production. Dari mulai mulai dari bahan baku sampai dengan menjadi produk, itu harus jelas. Ada dokumennya baik paperless maupun paper based. Di mana di situ setiap konsumen, setiap produsen nanti dapat menelusuri jika terjadi adanya masalah. Adapun aturan di Indonesia mulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan pada pasal 77 dengan bab keterlusuran, pemerintah menerapkan keterlusuran mulai dari praproduksi, kemudian produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan, dan keamanan pangan, mutu pangan, serta keamanan pangan dan mutu. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam undang-undang bahwasanya pemerintah mewajibkan adanya ketelusuran, adanya sistem traceability oleh suatu produsen, bahkan mulai dari praproduksi sampai dengan pemasaran. Di mana di sini diwajibkan produsen mempunyai data tersebut untuk menelusuri adanya kejanggalan, adanya permasalahan di dalam suatu proses jika ditemukan, khususnya untuk pangan, keracunan, kemudian barang tidak sesuai, nah ada kerusakan produk. Nah, ini semua bisa ditelusuri dengan menaati Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 ini. Kemudian yang ketiga di KKP, di sini ada keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 52A Kepmen KP 2013, kemampuan untuk menelusuri riwayat aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan mendapatkan kembali data. Kemudian ada juga peraturan Menteri Kelautan nomor 51 tahun 2018, yaitu adalah persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan HACCP. Jadi, perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan sertifikat HACCP ini ada beberapa persyaratan, di mana di sini dijelaskan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dimaksud ada penerapan persyaratan dasar, kemudian ada penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT dan HACCP. Kemudian yang terakhir adalah penerapan sistem keterlusuran. Jadi karena ini menjadi salah satu yang disebutkan tersendiri gitu ya, bahwasanya dalam sistem food safety ini sistem traceability merupakan hal yang sangat wajib dilakukan oleh suatu produsen, suatu industri pengolahan contohnya untuk menerapkan sistem ketelusuran pada saat memproduksi, bahkan dari mulai praproduksi. Peraturan Kepala Badan KIPM, BKIPM nomor 170 tahun 2019 tentang penerapan sistem ketelusuran di unit pengolahan ikan. Ini sudah diperkuat oleh peraturan Kepala Badan KIPM ya, bahwasanya sistem ketelusuran wajib dilaksanakan. Kemudian ada peraturan Kepala Badan nomor 170 tahun 2019 dan nomor terakhir ada ISO 22005 tahun 2007, di mana traceability system dipengaruhi oleh regulasi. Regulasi siapa yang membuat tadi adalah KKP.
Kementerian Kelautan, di mana karakteristik produk dan harapan customer dapat dipenuhi, yaitu adalah mendapatkan pangan yang bermutu dan safety. Nah, sekarang bagaimana menerapkannya? Kalau dinyatakan dalam suatu aturan bahwa itu adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh industri pengolahan, maka bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama adalah penerapan sistem traceability ini sebenarnya diberlakukan oleh siapa saja ya, yaitu diberlakukan di proses produksi apa saja. Tadi sudah ada di amanah undang-undang ya, bahwasanya mulai praproduksi sampai dengan pemasaran, maka diberlakukan khusus untuk seluruh tahapan produksi, pengolahan sampai dengan distribusi. Mulai dari pangannya, mulai dari pakannya, hewan penghasil pangan dan bahan lain yang bersatu dengan pangan. Kalau kita memproduksi fillet patin, maka traceability mulai dari pembudidayanya. Sehingga kita mengetahui jika ada masalah, masalahnya sampai di mana. Tidak hanya pada saat proses pemfiletan saja. Adapun karakteristik dasarnya, bahwasanya sistem traceability itu adalah yang pertama adalah identifikasi unit atau batch, seluruh bahan dan produk, kemudian adalah informasi tentang kapan dan di mana dipindahkan atau dirubah. Semua ada perpindahan dokumen, ada perpindahan barang, ada distribusi, semuanya terdokumentasi dengan baik. Kemudian ada sistem yang menghubungkan data-data tersebut, baik itu mau paper-based maupun paperless. Yang jelas adalah mudah untuk ditelusuri. Jangan sampai membuat dokumen tetapi sulit untuk ditelusuri. Dalam prakteknya adalah sistem traceability adalah prosedur record keeping, yaitu memperlihatkan pola atau jalan suatu unit batch produk. Jadi kita nanti punya supply chain, mulai dari ada grafiknya ya, dan diagram alirnya, mulai dari awal sampai dengan akhir itu sudah ada masing-masing dokumen pencatatannya. Bahan ingredient dari supplier mulai melalui seluruh tahapan intermediate yang mengolah dan menggabungkan bahan-bahan menjadi produk baru melalui rantai customer dan konsumen. Kemudian manfaat dari traceability, yaitu adalah yang pertama manfaat yang bisa kita dapat yaitu dalam mengendalikan insiden keamanan pangan. Kemudian memverifikasi food safety, kemudian verifikasi asal produk dan chain of custody, dan dasar pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi pabrik. Dengan berikut, kita mengetahui sumber masalahnya. Pertama yang terakhir adalah dapat meningkatkan efisiensi dari pabrik tersebut dengan minimalkan kerugian-kerugian pada setiap stage dari proses tersebut, sehingga jika kita dapat merecall permasalahan pada suatu produk, kita mengetahui dengan cepat. Kemudian mengapa harus menerapkan traceability? Jadi, kenapa ini traceability menjadi suatu hal yang penting, yaitu adalah ketika ada sesuatu yang salah, kita butuh untuk mencari siapa yang bertanggung jawab dan menghindari kesalahan yang sama. Sehingga karena kita mempunyai record yang baik, kita mengetahui kesalahan letaknya ada di mana, sehingga kesalahan tersebut dapat diminimalisir dan tidak akan terulang kembali. Kemudian, kalau kita sudah membuat data traceability, siapa yang membutuhkan data ini? Data-data ini tidak hanya produsen yang membutuhkan, tapi ada pembeli dan ada auditor. Auditor ini akan mengecek apakah benar produsen tersebut menerapkan HACCP dengan baik dengan melihat ketelusuran datanya. Kemudian komponen-komponen sistem traceability mulai dari supplier traceability, proses traceability, dan customer traceability. Jadi mulai dari praproduksi sampai dengan produk tersebut sampai di customer. Fungsinya adalah memastikan bahwa ada rekaman atau ada dokumen atau adanya data untuk mengidentifikasi pelanggan yang menerima produk, siapa yang beli, siapa yang memproses, dan bahan tersebut untuk masuk ke proses didapat dari supplier yang mana. Adapun traceability sendiri, ada internal traceability dan ada chain traceability. Di mana internal ini adalah data milik sendiri oleh produsen, kemudian ada chain traceability adalah data yang
data yang kita terima dan sampaikan. Internal Traceability System. Ini ada komponen, ada identifikasi produk, ada ID codes-nya untuk spesifik batch dari produk, kapan produk tersebut diproses. Contoh ada di sini ada tabel, ada supplier A, B, C, D, E, Ahmad, Budi, Coki, Dani, Eko, gitu ya. Tanggal penerimaan ini harus dicatat. Kemudian spesies apa yang didapat dari masing-masing supplier tersebut. Di sini ada snapper sampai dengan squid ya. Itu dijelaskan, dicatat dengan baik dari supplier A ini mengirim spesies apa, tanggal berapa, jam berapa, gitu. Nah, ini perlu dicatat dengan baik. Kemudian manajemen data ada 4, di mana ada transfer dari A, proses keluarin menjadi A, kemudian ada penambahan disimbolkan dengan X ya. Ada data A ditambahkan dengan X ya, kemudian masuk ke dalam proses, maka data yang terrecord adalah A. Kemudian ada penggabungan dari data A, B, C, kemudian dari proses, kemudian menjadi ID baru. Begitu juga ada pemisahan dari A menjadi 3 ID baru. Kemudian metodenya ada metode alir sederhana, di mana di masing-masing di sini mulai dari produk sampai dengan konsumen, mulai dari supplier sampai dengan konsumen, prosesnya itu adalah proses secara sistematis, merubah satu atau lebih bagian ikan atau produk dengan menambah sesuatu atau mengambil sesuatu kembali, merubah suhu, lokasi dan sebagainya, semua tercatat dengan baik secara linear dari tahap 1 sampai dengan tahap ketiga. Kemudian ada lagi model alir yang lebih detail, di mana di sini menggunakan batch, yaitu suatu batch dapat berupa ikan, kemasan, box, palet, kontainer, hari tangkapan atau hari produksi, kemudian kemasan konsumen, dan sebagainya. Data-data tersebut dihimpun menjadi satu, dan itu menjadi catatan data ketelusuran dari masing-masing stage dari batch tersebut. Mulai dari praproduksi, kalau di sini gambarnya ikan ya, berarti mulai dari supplier sampai dengan barang diterima oleh konsumennya. Dalam prakteknya ada paper base. Paper base di sini dengan metode tradisional, dicatat dengan buku, mulai dengan label, nama middleman, nama tambak, nama petani tambak, nama desa, kabupaten, dan segala macam ya. Yang jelas di sini adalah adanya data operasional maupun data pembukuan dari masing-masing proses. Di sini bisa pH, bisa berat, bisa suhu, dan segala macam ya, untuk menunjukkan di mana letak kesalahan jika terjadi kesalahan nanti di akhir. Keuntungannya apa sih kalau menggunakan paper base? Ya, keuntungannya adalah biayanya rendah karena tadi kita melihat menggunakan papan tulis, kemudian menggunakan buku biasa, buku logbook ya. Namun ini praktis dan rekaman komprehensif dapat dirawat bila dokumennya dapat diterapkan. Tetapi di sini tahan apabila arsip dalam kondisi baik. Yang sering kita temukan adalah karena dalam buku dan apabila pengolahan dalam keadaan basah ya, maka seringkali jika menggunakan logbook manual ini kondisi arsipnya menjadi tidak baik. Dokumen yang ditandai tangani dapat mewakili dokumen yang legal. Kemudian proses di dokumentasinya melalui prosedur dan checklist. Di sini juga diperhatikan bahwasanya perlu dicek adalah whom, where, when, how, and what dari setiap proses ataupun setiap tahapan yang dilakukan. Namun paper base ada kelemahannya, yaitu adalah untuk memperoleh kembali dokumen memakan waktu, karena tadi ada masih manual ya, dan sistem pencarian dokumen kita untuk pada tanggal spesifik dan tahun spesifik akan lebih sulit dibandingkan dengan yang paperless. Kemudian jumlah dokumen diarsipkan dapat melimpah karena dalam bentuk hard copy, mudah rusak, pertukaran informasi hanya pada lokasi dan waktu tertentu, mudah dikopi dan dipalsukan. Nah, berikut adalah analisis penerapan sistem traceability. Saya ambil satu contoh dari analisa risiko pantai pasok Lopo Mandailing Kopi dengan pendekatan sistem traceability. Ini penelitian ini dilakukan oleh Misra Hartati dan Abdurrahman, diterbitkan pada jurnal hasil penelitian dan karya ilmiah dalam bidang teknik industri.
Di mana penelitian ini menggunakan metode pendekatan sistem traceability dan dibantu dengan metode supply chain operational reference atau SCOR. Yang mana berdasarkan identifikasi, maka pada hasil dari penelitian ini diperoleh 29 kejadian risiko dari seluruh rantai pasok dan sesuai konsep 80-20 diagram Pareto, maka terdapat 16 penyebab risiko. Nah, sekarang kita lihat dulu dalam rantai pasok Lopo Mandailing Kopi ini ternyata memiliki struktur rantai pasok seperti gambar pada sebelah kanan, mulai dari petani ya, petani memanen, kemudian diambil supplier, dipool, kemudian dikirim ke suatu pabrik, maka pabrik akan melakukan sortasi dari buah kopi tadi, kemudian dikupas kulitnya, difermentasi, dijemur, kemudian dikeringkan dan disangrai. Setelah jadi, kemudian dikirim ke distributor untuk pengemasan dan penyimpanan baru didapat oleh konsumen. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita petakan aktivitas dengan metode SCOR, di mana berdasarkan 5 elemen SCOR, itu ada plan, source, make, delivery, and return. Maka kita petakan aktivitasnya. Petani tadi, kita mulai dari petani ya. Petani ada source and delivery, dia adalah memanen, kemudian mengirim biji kepada pemasok tadi, pengepul ya. Kemudian pemasok, source-nya yaitu adalah menerima dari biji kopi yang dari petani, kemudian disortir, kemudian dikumpulkan biji kopinya. Kemudian delivery ke pabrik. Kemudian ketika delivery ke pabrik, tentu pabrik akan mensortasi mana bagian yang dapat dibeli dalam kondisi bagus, mana yang tidak. Sehingga ada return dari pabrik. Kemudian ada pabrik mulai dari plan, itu menentukan jumlah permintaan, perencanaan produksi, perencanaan pengadaan material, sampai dengan return, pengembalian material ke pemasok. Kemudian yang terakhir adalah distributor, yaitu adalah plan, source, and return ke pabrik. Sampai dengan diterima kepada konsumen. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi risiko dalam traceability, yaitu mulai dari source-nya, gitu ya, area proses bisnisnya menggunakan 5 tadi, ya, source, delivery, make, plan, gitu ya. Kemudian di sini sudah diidentifikasi risikonya, mulai dari memetik memanen biji kopi sampai dengan menerima produk dari pabrik dan melakukan inspeksi. Risikonya adalah memetik kurang matang, gitu ya, terdapat hama pada biji kopi, sampai dengan kita dapat mengetahui keterlambatan penerimaan, kemudian ketidaksesuaian barang dengan pesanan di pabriknya, kemudian produk diterima dalam keadaan cacat. Setelah itu, tahapannya adalah mengidentifikasi penyebab resiko, risk agent-nya siapa ini, gitu ya. Tadi sudah diidentifikasi dan kira-kira gitu ya, jika terjadi maka resikonya ini siapa yang melakukan. Itu adalah contoh, pada petik kurang matang, maka risk agent-nya adalah kurang memperhatikan kematangan buah. Nah, siapa yang memanen ini, yang kurang memperhatikan kematangan buah ya adalah petaninya. Petaninya kurang memperhatikan atau belum terstandar setiap petani untuk mengetahui tingkat kematangan buah. Kemudian jika terdapat hama pada biji kopi, maka kurang memperhatikan perawatan tanaman pada kopi. Sehingga di situ dalam proses perkebunannya gitu ya, masih terdapat hama pada biji kopinya. Sehingga kualitas dari biji kopinya menurun. Sampai dengan produk rusak di tempat penyimpanan karena tidak adanya prosedur penyimpanan produk dengan baik misalkan yang ada di produsen. Nah, dari data semua tersebut kita masukkan ke dalam diagram Pareto ya. Diagram Pareto berdasarkan nilai ARP. Maka dengan konsep 80-20 di mana 80% prioritas penyebab risiko teridentifikasi ada 16. Yaitu mulai dari tidak memperhatikan prosedur penggunaan mesin pulper sampai dengan penyangraian terlalu panas dan terlalu lama. Nah, dari hasil identifikasi inilah
kita dapat mengetahui ya, dapat mencegah kesalahan pada rantai mulai dari praproduksi sampai dengan konsumen. Sehingga jika 16 penyebab resiko utama ini dapat kita hindari gitu ya, dapat kita selesaikan, kita tindak lanjuti sehingga tidak ada kesalahan kembali, tidak adanya kerusakan pada produk, maka yang dihasilkan atau manfaat yang didapat adalah adanya efisiensi dan keuntungan yang akan meningkat sehingga tidak adanya barang reject, tidak adanya barang rusak yang keluar dari produsen. Baik, demikian itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Masuk sesi tanya jawab. Silahkan setelah ini jika ada pertanyaan dapat kami jawab dengan baik. Silahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kiranya cukup dari saya. Terima kasih atas partisipasinya dan atensinya terhadap materi traceability ini. Diharapkan Bapak Ibu nanti dapat menyampaikan kepada taruna-taruni ataupun peserta pelatihan lainnya, ya, peserta pelatihan lainnya untuk menjelaskan dengan baik bagaimana penerapan atau bagaimana sistem traceability ini dapat dilaksanakan dengan baik mulai dari praproduksi sampai dengan ke konsumen. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.